Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya, wajar-wajar saja. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas, belum tapi diuji. Kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kita nggak tahu Nah, terus kayak negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Anak-anak berarti yang kan tawuran. negara saya bilang tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Maaf ya, caranya salah. kalau misalnya Katanya. nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran dan tawuran. Mana solusinya sampai Mana solusinya sekarang? sesalahnya hanya bicara demokrasi, Bang? Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin Waduh. aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam debat catatan Demokrasi TV One tadi malam, Ade Setiawan yang dikenal sebagai pengkritik program dari Kang Deddy Mulyadi beradu argumen dengan Ibu Sofia, seorang emak-emak yang mendukung program Kang Deddy Mulyadi tersebut, pemirsa. Ade membawa kritik berbasis data, namun Ibu Sofia membalas dengan pengalaman nyata yang anaknya mengalami kenakalan atau sebagai rakyat kecil, pemirsa. Perdebatan berlangsung sengit, tapi argumen Ibu Sofia yang membumi membuat banyak penonton merasa suara rakyat lebih meyakinkan daripada teori elit. Ataukah jangan-jangan Ade Setiawan ini orang bayaran, pemirsa, dari para elit-elit yang tidak suka dengan program dari Kang Deddy Mulyadi? Oke pemirsa, kita simak saja videonya, pro dan kontra atau perdebatan sengitnya antara Ade Setiawan pengkritik Kang Deddy Mulyadi dengan Ibu Sofia yang mendukung program dari Kang Deddy Mulyadi. Kita simak saja videonya, kita tonton sampai habis, bijak dalam berkomentar. Ini dia videonya. Tapi ini Bu Sofia ya, banyak kan yang bilang nih, wah ini kalau sampai kemudian dipaksa masuk barak nih melanggar hak asasi manusia nih, melanggar HAM nih gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Nah kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak, program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Ini kan baru mau proses, belum ada hasil. Kenapa baru proses itu mereka tuh udah yang melaporkan, yang ini, yang itu. Sebelah Ibu tuh? Sebelah Ibu? Iya nggak apa-apa kan kita sama-sama warga Tapi Bekasi Bu, ya Pak kami ya. dengar Ibu sudah kan kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda. Emak-emak kan lebih tahu anak tuh sedemikian Waduh. rupanya. Ini kalau the power of mama yang turun agak susah nih kita dulu ya. Nah iya, Tapi, makanya Bu, kita lihat dulu hasilnya. Oke. Jangan belum lagi proses udah di apa sih di beginilah begitu. Namanya tujuan itu ada proses sebelum ada hasil. Tolong dong hasilnya dulu kita lihat, jangan lagi proses kok udah dihujat lah yang begini, yang HAM, yang apa gitu loh. Tapi kami penasaran Bu, dengar Ibu curhat seperti ini menyampaikan langsung ke Pak Deddy Mulyadi itu gimana Bu ya? Ya kalau saya mah Pak, kalau diundang sama Pak Deddy nih unek-unek saya keluarin semua. Wih deh. Iya. Siapa tahu malam ini bisa dikeluarin Bu, dilihat langsung sama Gubernur Jabar. Bu. Siapa tahu nonton nih. Iya, amin. KDM. Dikeluarin aja Bu, unek-uneknya, Bu. Saya nggak pernah kenal Pak Deddy, saya nggak kenal Pak Deddy. Cuman buat saya itu programnya itu ya emang bagus, emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih. Emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma
kita yang dirugikan, dirinya sendiri, keluarga, semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Makanya kalau itu saya mohon banget nih, kita lihat dulu nih prosesnya, program Pak Deddy Mulyadi, hasilnya nanti gimana, barulah kita mendikte beliau udah ya. Pak programnya kurang bagus, Pak programnya begini. Jangan ketika proses aja baru dimulai, mereka udah bla 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 dah. Oke. Nah kalau Merekanya di sebelah aja Bu, merekanya Bu. iya. Pak sehat Nah, Pak. Alhamdulillah Pak. oke, kalau gitu geser dulu nih ke Pak Adel. Pak Adel, Ya, terima kasih. ada yang kemudian bersuara bahwa program tersebut sangat luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak mereka. Tapi Anda berbeda ya, bisa boleh diceritakan Pak Adel? Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya nih ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakein baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah kesadaran itu dibimbing. Anak-anak ini adalah manusia sebagai subjek, bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orang tua atau gubernur, bukan. Jadi saya melihat ini, program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur, tanpa memperhatikan kemauan anak. Pernah nggak ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Kamu kurang apa? Ayo dong cerita. Langsung Ngobrol. dijawab aja Bu, langsung dijawab aja Bu. Ngobrol sama mama. Sebentar, saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Nah kita orang tua dan negara itu membimbing supaya terbentuk nih bakat-bakatnya, bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan nggak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer tuh nggak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagian mana Pak Adel? Yang Bapak melihat, wah ini kayaknya bertentangan nih dengan Nggak sesuai. tujuan pendidikan kita. Misalnya begini nih, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia lah, yang namanya militer, itu kan untuk perang, menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal. Ya kan, ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Apa yang dialami oleh anak ini? Dia manusia sebagai subjek, distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer, yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan bilang, weh, ngeri nih, alumni barak militer nih anak nakal nih. Nah ini stigma ini, ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Nah inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Di samping itu juga kebijakan ini nggak ada dasar hukumnya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas militer itu adalah mempertahankan NKRI, melawan disintegrasi bangsa. Nggak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan atau legitimasi militer untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Nggak ada. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adel, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, Iya. tidak Orang tua bisa lagi sudah dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Ya. Bisa diterima itu Pak? Udah kan Tugas orang tua. Coba dong. solusinya menurut Tugas Bapak orang tuh tua. gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan.
Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum tapi diuji. kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Kalau itu ada hasilnya dulu, itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu Nah, berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Nah, Anak-anak berarti yang kan tawuran. saya bilang tadi negara dan orang tua. Nah, negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah, mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin, betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Oke. Kita sepakat. Punya anak pingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi, ingin membentuk atau membina anak menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya Cuman yang caranya jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau kok, karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi, diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya, Bu. Maaf Tapi ya, caranya salah. kalau misalnya Katanya. nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran dan tawuran. Mana solusinya sampai Mana solusinya sekarang? sesaat lagi hanya dicatat demokrasi Bapak Ibu ditahan.